Saya memberikan sebuah definisi. Komunitas kerajaan itu kumpulan orang-orang percaya yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan menganut dasar keyakinan, sikap hati, dan gaya hidup yang sama, yang merupakan pembentukan dari prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan, dan penyingkapan firman yang Roh Kudus singkapkan bagi generasi ini. Ketika kuasa firman terus mencetak dasar keyakinan, sikap hati, dan gaya hidup kita, maka otomatis keberadaan sehari-hari kita juga akan terus memanifestasikan kehidupan yang berkemenangan. Berkemenangan dalam segala hal. Tuhan membuat kehidupan sehari-hari kita dibedakan. Dan bahkan hidup sehari-hari kita akan menjadi sebuah pola. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang sehat. Oh come on. Bukan cuma sebagai orang percaya, tapi sebagai manusia di atas muka bumi ini. Sama-sama kita tahu, di luar sana ada begitu banyak orang yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dalam keserakahan. Hidupnya selalu khawatir, hidupnya selalu takut, hidupnya pengen mengupgrade diri, pengennya bermewah-mewah, hidup enak, tanpa kerja, tanpa bersusah payah. Ada orang di sini. Akhirnya korupsi dan melakukan berbagai kecurangan hidup yang lainnya. Tapi di dalam rumah Tuhan kita diajar dari prinsip kebenaran. Come on. Bahwa hidup ini harus berguna. Hidup ini harus membawa manfaat bagi banyak orang. Hidup ini harus mengalirkan kasih Kristus. Setuju, amin? Sehingga sebagai akibatnya kehidupan sehari-hari kita akan menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah pola bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan sehat, dengan akurat. Tidak lagi ada kecenderungan terhadap mamon. Tidak ada lagi cinta akan uang. Sehingga hidup kita tidak serakah. Pastikan dari hari ke hari kehidupan sehari-harimu terus mengalirkan anugerah, mengalirkan kehidupan ilahi. Tuhan sudah membawa saudara terhubung dengan realita kerajaan. Oh come on. Lewat korban Kristus, lewat kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan bisa memberikan kepadamu sebuah anugerah. Untuk apa? Terhubung kembali dengan keberadaan Bapa. Apa tujuannya? Supaya saudara menerima kehidupan ilahi, kehidupan Zoe. Bukan kehidupan bios yang hanya sementara, yang sia-sia, yang fana. Come on. Bukan juga kehidupan suhe yang gampang terombang-ambing, tapi kehidupan ilahi. Dengan adanya kehidupan ilahi dalam diri kita, dan Yohanes 10 menegaskan, aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Artinya kehidupan Zoe yang Tuhan beri itu terus mengalir tanpa akhir, terus meluap tanpa henti. Setuju, amin? Apa yang Tuhan mau? Ketika engkau berinteraksi dengan seseorang, saudara mulai menularkan kasih dan kebaikannya. Engkau mulai mengalirkan kehidupan ilahi, membuat mereka yang tawar hati, membuat mereka yang sedang mengalami beban, pergumulan dan masalah, mulai bisa merasakan, ada harapan. Ada harapan baru. Sehingga dengan demikian kehidupan sehari-hari saudara betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ya itu lagi, pastikan saudara punya hati yang mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Karena dengan demikianlah Tuhan pasti akan membuat hidupmu melimpah dan mengalirkan anugerah. Komunitas kerajaan adalah kumpulan orang-orang percaya yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan menganut dasar keyakinan, sikap hati, gaya hidup yang dicetak, dibentuk dengan kuasa firman. Saya menghendaki agar setiap saudara tanpa terkecuali terus belajar mengaplikasikan, menginternalisasikan setiap prinsip-prinsip firman yang pernah saudara dengar atau yang tiap hari saudara baca lewat daily devotion masuk dalam kehidupanmu sehari-hari. Oh come on.
Sehingga dari hari ke hari, katakan setiap hari. Yang keras semua, setiap hari aku alami kuasa firman, kuasa roh mencetak hatiku menjadi semakin mencintai Tuhan. Oh, saya menghendaki semua saudara terus belajar untuk mengevaluasi dirimu. Biarlah dari hari ke hari kadar cinta kita akan Tuhan semakin bertambah. Cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia ini, cinta akan uang jadi semakin berkurang. Cinta akan Tuhan jadi semakin bertambah. Setuju, amin. Saya percaya, bilang, aku yakin dalam doa-doa yang secara pribadi tiap hari aku naikkan di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan terus bekerja, menyelidiki hatiku, mengekspos hal-hal tersembunyi yang selama ini ada dalam hatiku, dan hal tersebut membuat hati Tuhan berduka. Tuhan akan singkapkan untuk aku tanggulangi. Saya percaya dari waktu ke waktu Tuhan sedang terus membawa setiap kita. Dari hari ke hari saat saudara doa, saat saudara melakukan saat teduh, Tuhan akan membawa saudara untuk mengalami bagaimana roh menyelidiki hidupmu, menyelidiki hatimu. Dan kalau ada hal-hal yang masih membuat Tuhan berduka cita, Tuhan akan expose hal itu. Dan kita harus mulai tanggulangi. Karenanya saya minta di hadapan Tuhan untuk Roh Kudus terus mencurahkan dalam hidupmu roh yang bertobat, roh yang dengan mudah meresponi setiap teguran, setiap koreksian yang datang dari Tuhan dengan roh yang bertobat. Karena saat saudara mulai mewarisi ada roh yang bertobat dalam hidupmu, ketika Roh Kudus mengoreksi hati saudara, engkau tidak akan menyalahkan orang lain. Engkau juga tidak akan melakukan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Engkau hanya akan berkata, ampuni aku Tuhan, karena aku masih mendukakan hatimu. Selidiki hidupku, bongkar keberadaanku, dan tolong aku untuk lebih mencintaimu. Selidiki aku. Jadikan lagu ini sebagai doamu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi